Halo guys, selamat datang di podcast Dunia Lain Roy Kiyoshi. Untuk kamu yang akan dengerin podcast ini, jangan lupa ya share podcast ini ke sosial media kamu. Dan jangan lupa komen podcast ini. Thank you. Halo sahabat Roy Kiyoshi, berjumpa lagi di sini tentunya dengan cerita-cerita dari aku atau orang lain yang akan saya bacakan di sini. Cerita kali ini sangat horor banget ya pastinya. Pasti kalian penasaran kan cerita apakah itu? Judulnya Suara Panggilan. Cerita ini dikirim oleh Mbak Laras yang mengontrak sebuah rumah. Namun banyak sekali godaan-godaan yang tak kasat mata yang dia rasakan di rumah kontrakan itu. Hingga dia harus beradu dengan makhluk tak kasat mata itu. Mbak Laras adalah seorang TKW dengan 2 anak yang masih kecil-kecil dan mempunyai seorang suami yang menjadi karyawan di suatu supermarket dengan gaji yang pas-pasan. Setelah resign menjadi TKW, Mbak Laras memutuskan pulang ke Indonesia dan menetap di Indonesia. Karena keterbatasan ekonominya, Mbak Laras dan suaminya pun mencari kontrakan yang murah namun nyaman. Keluarga Mbak Laras pun mendapatkan kontrak dengan 2 kamar dengan halaman yang sangat luas, dan halaman tersebut dipenuhi dengan pohon yang rindang. Hari-hari pertama di rumah kontrakan berjalan normal. Rumah yang bersih, nyaman, serta halaman yang luas di depan rumah dan samping rumah menjadikan keluarga Mbak Laras nyaman dan damai. Tetapi ternyata tidaklah mulus seperti yang dibayangkan Mbak Laras. Mbak Laras termasuk orang yang peka terhadap hal-hal yang tak kasat mata yang diturunkan oleh sang kakek kepadanya. Namun indera keenamnya justru membuat Mbak Laras ketakutan dengan apa yang dilihatnya. Bulan berganti bulan, Mbak Laras dan keluarganya masih nyaman tinggal di kontrakan. Pada bulan ketiga, ternyata Mbak Laras hamil anak ketiga dengan umur kandungan 2 bulan. Tentunya bahagia rasanya Mbak Laras dan suaminya karena akan dikaruniai 2 orang anak. Setelah beberapa bulan kontrak di rumah itu, Mbak Laras pun mengalami kejadian yang di luar nalar. Sore itu, seperti biasa, Mbak Laras memasak di dapur untuk makan malam suami dan kedua anaknya. Tiba-tiba, Mbak Laras merasa ada yang menepuk bahunya. Dikira sang suami yang menepuknya. Dia berkata, "Papa, kamu ngapain? Aku kan lagi masak," katanya. Namun orang yang menepuk bahu itu tidak ada suaranya. Mbak Laras pun makin curiga. Ditepuk-tepuk bahunya sambil memasak. Lama-lama Mbak Laras curiga. Ini ada orang kok nepuk-nepuk terus. Akhirnya di sela masak, Mbak Laras refleks menoleh ke belakang dan berkata, "Ah, gila. Gak ada orang sama sekali," ucap Mbak Laras sambil mata melotot melihat kanan kiri. Lantas teriak, Papa, kamu jangan jahil ya. Kamu godain aku ya?" Sang suami pun menyaut ucapan istrinya. "Gangguan apaan? Aku di sini main kok sama anak-anak. Emang ada apa?" tanya sang suami. "Hah? Masa? Yang bener, kamu gak ke dapur gangguin aku?" tanya Mbak Laras ke suaminya. Mbak Laras pun makin curiga siapa yang menepuk bahunya. "Setan. Ah, biarinlah," ucap Mbak Laras dengan nada kesal. Setelah makan malam, seperti biasa Mbak Laras, suami dan anak-anaknya di ruang tengah untuk mengajari anaknya belajar. Tiba waktunya malam tiba, sang anak pun mengantuk dan minta tidur. Setelah menidurkan anaknya, Mbak Laras kembali di dapur untuk membuat makanan buat esok paginya untuk dijual sebagai tambahan penghasilan buat keluarganya. Sampai jam 12 malam, Mbak Laras baru selesai mengerjakan barang dagangannya. Setelah membersihkan badan, Mbak Laras pun siap-siap tidur. Saat mau tidur, Mbak Laras merasa bulu kuduknya merinding dan hawanya yang dingin. "Hah,
Ada apa lagi nih ya? Kok tumben banget rasanya hawanya aneh, ucap Mbak Laras. Mbak Laras berusaha cuek, katanya, ini mungkin bawaan bayi aku nih di perut. Setelah menenangkan hati, Mbak Laras pun kembali menuju tempat tidur dan berusaha membaringkan tubuhnya yang lelah. Selang 30 menit dan masih antara sadar dan tidak sadar, Mbak Laras melihat bayangan sekelebat tembus dari tembok masuk ke kamar Mbak Laras. Mbak Laras pun terperanjat dan bangun seraya mengucap matanya untuk meyakinkan bahwa siapa yang masuk ke kamarnya. Tapi pas dilihat gak ada siapa-siapa dan menghilang. Mbak Laras pun melanjutkan tidurnya. Belum memejamkan mata, Mbak Laras mendengar suara gede namun lirih. Laras, Laras, itu bayimu di kandunganmu untuk aku ya. Mbak Laras yang tadinya gak mempedulikan rasa takutnya, namun karena muncul suara itu, Mbak Laras pun serasa jantungnya mau copot. Mbak Laras langsung terduduk diam dengan nafas terengah-engah sambil membangunkan suaminya yang sedang tidur di sampingnya. Namun, suaminya pun seperti disirep, gak mau bangun. Mbak Laras pun ketakutan dan menjawab, "Hai, siapa kamu? Berani-beraninya kamu mau minta anakku? Enak aja. Ini anakku, anak manusia, bukan sepertimu," ucap Mbak Laras sambil gertak, walau tidak tahu siapa yang gertak. Nah, lagi seru dengerin podcast ini, Dunia Lain Roy Kiyoshi. Gak bosan aku ingetin kalian, jangan lupa share podcast ini di sosial media kalian ya. Ajak temen, saudara, atau siapapun juga untuk dengerin podcast kita. Semakin digertak, suara itu bukannya hilang, namun malah mengulangi ucapannya. Laras, Laras, aku mau anak di kandunganmu itu. Tidak, gak boleh, ini anakku. Karena jeritan itu, sang suami terbangun dan kaget melihat Mbak Laras yang gemetaran. Sambil mengeluarkan keringat dingin, dan kemudian sang suami menenangkan hatinya dengan memberi air minum ke sang istri. Mbak Laras pun menceritakan apa yang baru saja terjadi dan dialaminya. Dan suaminya pun berkata, "Itu halusinasi kamu kali, karena lagi hamil," jawab Mbak Laras sambil menangis. "Aku takut kalau anak di kandunganku kenapa-napa," ucap Mbak Laras sambil memeluk suaminya. Suami Mbak Laras pun terus berusaha menenangkan. Hari terus berganti dan berjalan. Mbak Laras masih terngiang ucapan suara tengah malam itu yang membuat penasaran. Suatu malam, dua anak Mbak Laras rewel. Entah kenapa dan apa yang menyebabkan anaknya rewel dan nangis terus-menerus. Maklum, anak-anak Mbak Laras masih balita, sehingga belum bisa menceritakan apa yang terjadi. Mbak Laras berusaha menenangkan anaknya, dan akhirnya anaknya pun terlelap di gendongannya. Mbak Laras pun menidurkan anaknya di tempat tidur dengan menaruh guling di samping kanan kirinya. Mbak Laras pun ikut tidur di samping anak-anak. Merasa badannya lelah, Mbak Laras terlelap tidur. Namun tiba-tiba Mbak Laras terbangun seolah ada yang membangunkan. "Laras, Laras, bangun Laras, Laras." Mbak Laras pun kembali merasa suara siapa lagi nih. Sambil gemetaran, Mbak Laras membuka matanya perlahan. Dilihatnya suami dan anak-anaknya masih tertidur pulas. Gak ada siapa-siapa. Siapa yang membangunkan aku ya? Ucap Mbak Laras dalam hati. Gara-gara suara itu, Mbak Laras pun gak bisa tidur lagi dan tergerakkanlah hatinya untuk menyalakan lampu yang terang di kamar tidur. Alangkah terkejutnya Mbak Laras. Ucap Mbak Laras dengan terkejut dan spontan. "Pocong! Pocong! OMG ada pocong!" "Jadi yang aku peluk tadi pocong," teriak Mbak Laras. Bantal guling di samping anaknya yang dia peluk adalah pocong. Mbak Laras pun duduk terkulai di lantai
Sang pocong pun belum berubah menjadi bantal, tetap berwujud pocong. Mbak Laras berusaha teriak, namun mulutnya hanya bisa berucap, itu, sambil menutup matanya dan mukanya dengan kain taplak yang diambil dari meja di kamar. Sang suami pun terperanjat dari tidurnya. Tak tega melihat Mbak Laras, sang istri dengan perut besar, menangis terisak duduk di lantai. Lalu Mbak Laras pun menceritakan apa yang terjadi. Bantal gulingnya menjadi pocong. Sang suami pun juga heran, kenapa selama kehamilan ketiga banyak gangguan. Setiap pagi, rutinitas Mbak Laras dan suaminya adalah menyapu halaman yang luas. Saat menyapu, tidak terdapat hal-hal yang aneh seperti biasa. Namun kali ini suaminya Mbak Laras teriak, Ma, cepet sini. Lihat apa yang ada di tempat sampah ini. Ada yang aneh. Jawab Mbak Laras. Ada apa, Pak? Ucap Mbak Laras tengah berlari. Sampai di tempat sampah, teriak Mbak Laras, OMG, itu kan boneka voodoo, kata Mbak Laras ke suami. Lantas Mbak Laras berkata ke suaminya, siapa sih yang kirim beginian ke kita? Setauku ini kan untuk nyantet ya. Sang suami pun mengangguk dan mengiyakan apa ucapan Mbak Laras itu. Adakah yang benci ke kita? Kata sang suami ke Mbak Laras. Sang suami pun menyeletuk. Kita tanya orang pintar aja yuk, siapa tahu bisa membantu keluarga kita. Jawab Mbak Laras. Iya ya, jahat banget nih orang bikin kita kayak begini. Sabar, mana saya lagi hamil, ucapnya kesel. Sang suami pun kembali berpikiran negatif. Jangan-jangan ada yang gak suka dengan keharmonisan keluarga kecilnya, hingga berniat untuk bertanya ke orang pintar karena satu hal yang aneh sering dirasakan ketika istrinya hamil. Hari berganti hari, kehamilan Mbak Laras pun semakin membesar. Gangguan-gangguan pun tak kunjung henti, hingga Mbak Laras sempat stres berat dan ketakutan. Suatu sore menjelang maghrib, Mbak Laras seperti biasa, sore hari menyiapkan bahan-bahan dagangan untuk dimasak di malam harinya. Dan setiap malam pun dia harus lembur mengerjakannya. Ketika mau ke sumur untuk mencuci bahan dagangannya Mbak Laras melihat bayangan hitam gede tinggi melintas di sumur. Namun Mbak Laras tak menghiraukannya. Mbak Laras berusaha cuek karena ingin bayi di kandungannya tidak apa-apa. Takut kalau terlalu stres akan berpengaruh. Sambil deg-degan, Mbak Laras sambil mengerjakan dan mencuci barang dagangannya akan diolah malam harinya. Tiba-tiba terdengar suara lagi. Laras. Suara itu datang dan menakutkan Mbak Laras. Suara itu tidaklah sekali, namun berulang kali dan sangat mengganggu Mbak Laras. Mbak Laras tercengang dan langsung berhenti mencuci bahan dagangannya. Matanya melihat ke kanan dan ke kiri, menengok ke atas dan ke bawah. Badannya gemetar sambil memegangi perut yang semakin buncit. Suara panggilan pun tidaklah lenyap, namun semakin dekat ke Mbak Laras. Sambil jalan melangkah mundur dari sumur, Mbak Laras tampak ketakutan dan gemetar. Katanya, jangan ganggu aku, jangan gangguin anakku, jangan ganggu kami, ucap Mbak Laras. Dan suara itu semakin mendekat. Laras. Suara itu seolah menarik Mbak Laras untuk mendekat. Namun badan Mbak Laras berontak dan menjauhi suara itu. Sambil teriak ketakutan, Mbak Laras pun memanggil suaminya. Namun sang suami tidak kunjung datang. Mbak Laras pun semakin ketakutan dan sambil memanggangi perut buncitnya, dia duduk di pojokan ruang dapur dengan nafas terengah-engah menutup mukanya diiringi isak tangis yang ketakutan. Mbak Laras sangat takut ancaman suara itu yang akan mengambil bayinya. Ketika ke dapur,
Sang suami kaget bukan main, melihat istrinya duduk di pojokan seperti orang tertekan dan ketakutan. Dipeluknya sang istri, dan dengan kasih sayang ditenangkanlah hatinya. Lalu Mbak Laras menceritakan kejadian suara-suara yang selalu mengganggu selama kehamilannya. Akhirnya, sang suami pun terpaksa memutuskan untuk tanya ke orang pintar, siapakah yang mengganggu istrinya selama ini, dengan menakut-nakuti dan suara meminta anak dalam kandungannya. Sang suami pun mendatangi orang pintar untuk bertanya, dan berangkatlah sang suami bertanya kepada orang pintar. Dan sesampainya ke orang pintar, suaminya pun bercerita apa yang dialami istrinya. Dan kata orang pintar itu, ada orang yang menghalalkan segala cara demi kekayaan dengan menubalkan bayi yang masih ada dalam kandungan. Akhirnya sang suami dibawain air yang didoakan untuk disiram di depan rumah dan sekitar rumahnya. Sejak saat itu, suara yang memanggil-manggil Bu Laras itu tak pernah lagi muncul, hingga akhirnya Bu Laras melahirkan anak ketiganya. Terima kasih untuk kamu yang udah dengerin podcast ini. Terima kasih guys, love you all.